Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, welcome to English lesson. I hope you are in good condition now. Para siswa, pada saat ini kita akan mempelajari materi bahasa Inggris SMP kelas 9 semester Gasal. Dalam materi ini sudah kita pelajari materi sebelumnya, yaitu dalam kehidupan sehari-hari kita sering mengungkapkan suatu aktivitas yang terjadi pada saat ini atau sekarang. Juga sudah kita pelajari suatu aktivitas yang terjadi di masa lampau. Pada saat ini yang akan kita pelajari adalah gabungan di antara suatu aktivitas yang terjadi pada masa lalu yang dikaitkan dengan masa sekarang atau masih berlangsung sampai sekarang. Apa itu dalam bahasa Inggris? Maka dalam bahasa Inggris itu disebut kalimat present perfect tense, ya, present perfect tense. Ini materi SMP kelas 9 semester Gasal. Kemudian tujuan daripada kita mempelajari kalimat present perfect tense adalah sebagai berikut. Jadi setelah menyelesaikan kegiatan pembelajaran ini, para siswa diharapkan dapat menerapkan penggunaan kalimat present perfect tense sesuai dengan konteksnya. Adapun penggunaan kalimat present perfect tense adalah pertama, untuk menyatakan kejadian yang telah terjadi di waktu lalu dan masih berlangsung sampai masa sekarang. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk menyatakan kejadian yang telah terjadi di waktu lalu dan ada hubungannya dengan sekarang atau hasilnya masih bisa dirasakan sampai sekarang. Yang ketiga, untuk menyatakan suatu kejadian yang telah dilakukan berulang-ulang di waktu lampau. Yang keempat, untuk menyatakan pengalaman pribadi. Dan yang terakhir, yang kelima adalah untuk menyatakan kejadian yang baru saja selesai terjadi. Itulah beberapa penggunaan kalimat present perfect tense. Kemudian dalam membuat kalimat, pola kalimat positif atau positive sentence secara umum adalah subjek diikuti kata have atau has, kemudian diikuti verb 3 atau kata kerja bentuk 3 atau been. Nah, secara rinci, kalau subjeknya itu salah satu daripada kata they, we, atau I, atau you, yang biasanya sering disebut Dewi Ayu itu, maka kata yang mengikuti adalah have, baru kata kerja bentuk 3 atau been. Kemudian kalau subjeknya itu she, atau he atau it, maka diikuti kata has, kemudian diikuti verb bentuk 3 atau been. Sekarang contohnya, ya. Untuk contoh yang pertama, yang untuk menyatakan kejadian yang telah terjadi di waktu lalu dan masih berlangsung sampai masa sekarang. I have lived in Solo for 3 years. Saya telah tinggal di Solo selama 3 tahun. Ya. Nah, ini karena di sini subjeknya I, maka kita memakai kata have, yaitu telah, kemudian kata kerja bentuk 3-nya adalah lived, ya, telah tinggal. Nah, di sini memakai adverb atau keterangan for yang artinya selama. Saya telah tinggal di Solo selama
3 tahun. Contoh berikutnya, Mr. Fendi has been here since 1 hour ago. Pak Fendi telah di sini sejak 1 jam yang lalu. Nah, di sini subjeknya adalah Mr. Fendi, jadi sama dengan he, orang ketiga tunggal, maka di sini memakai kata has. Kemudian di sini memakai been, karena apa? Karena tidak ada kata kerja, maka gantinya been. Kemudian kata keterangan kita pakai sin yang artinya sejak, sehingga Pak Fendi telah di sini sejak 1 jam yang lalu. Contoh berikutnya, yaitu untuk menyatakan kejadian yang telah terjadi di waktu lalu dan ada hubungannya dengan sekarang, ataupun hasilnya masih bisa dirasakan sampai sekarang. Ini, Anis has bought a laptop since 2020. Ani telah membeli sebuah laptop sejak tahun 2020. Nah, karena di sini subjeknya Ani, maka kita memakai kata has, kemudian bought, yaitu kata kerja bentuk 3, telah membeli. Kita pakai keterangan atau verb since, ya, sejak. Berikutnya, nomor 3, untuk menyatakan kejadian yang telah dilakukan berulang-ulang di waktu lampau. Contohnya sebagai berikut. They have gone to Bali several times. Mereka telah pergi ke Bali beberapa kali. Di sini kata they jamak, maka memakai kata have, bukan has. Gone-nya adalah kata kerja bentuk 3. Contoh yang keempat, untuk menyatakan pengalaman pribadi. I have ever been to. Contoh ketiga, yaitu untuk menyatakan kejadian yang telah dilakukan berulang-ulang di waktu lampau. They have gone to Bali several times. Mereka telah pergi ke Bali beberapa kali. Karena di sini subjeknya they, maka memakai have, ya. Adapun ada keterangan waktu di sini adalah several times, beberapa kali. Berikut yang keempat, yaitu untuk menyatakan pengalaman pribadi. Contohnya, I have been to Makassar, ya. Saya ulangi, I have ever been to Makassar. Saya sudah pernah pergi ke Makassar. Di sini karena tidak ada kata kerjanya, tidak butuh kata kerja bentuk 3, maka di sini memakai kata gantian yaitu been. I have ever been to Makassar. Saya sudah pernah pergi ke Makassar. Contoh yang terakhir, yang kelima, yaitu untuk menyatakan kejadian yang baru saja selesai terjadi. Contohnya, Mr. Robert has just left this room. Pak Robert baru saja meninggalkan ruangan ini. Karena di sini Mr. Robert sama dengan he, maka memakai kata has. Kemudian adverbnya memakai just, baru saja. Left adalah kata kerja bentuk 3. Pak Robert baru saja meninggalkan ruangan ini. Demikian contoh yang disesuaikan dengan penggunaan kalimat present perfect tense. Selanjutnya, pay attention to the following dialogue. Perhatikanlah percakapan tentang penggunaan kalimat present perfect tense. Hi Aulia, sorry I'm late to do homework together. Never mind, Najwa.
How long have you waited for me? I've waited for you for 20 minutes. Has Fitri come here? Yes, she has. Where is she now? She has just gone away Why? because she has done her homework. Good. Demikian para siswa contoh dialog yang menggunakan kalimat present perfect tense. Sangat mudah bukan? Ya, mudah-mudahan bisa dimengerti dengan mudah. Selanjutnya kita akan mempelajari pola kalimat negatif atau negative sentence. Polanya mudah, jadi dari subjek tadi, kemudian setelah have tinggal ditambah kata not, kemudian diikuti kata kerja bentuk 3 ataupun been. Begitu juga yang memakai subjek she, he atau it, setelah has tinggal ditambah not. For example, I have not lived in Solo for 3 years. Saya sudah tidak tinggal di Solo selama 3 tahun. Jadi setelah kata have ditambah kata not baru verb 3, kata kerja bentuk 3. Berikut, Mr. Fendi has not been here since 1 hour ago. Pak Fendi sudah tidak di sini sejak 1 jam yang lalu. Karena di sini subjeknya Mr. Fendi sama dengan he, maka pakai has. Maka setelah has, kemudian tinggal ditambah not, sama seperti tadi caranya. Jelas para siswa? Saya kira cukup jelas. Adapun kalau di situ ada kata have dan not, itu bisa kita singkat haven't. Kalau ada kata has not, bisa kita singkat menjadi hasn't. Berikutnya kita bahas pola kalimat tanya atau interrogative sentence. Adapun polanya yaitu yang tadi kata have ditaruh sesudah subjek, maka di sini have ditaruh sebelum subjek. Ya. Baik itu yang memakai have maupun yang memakai has, sama. Jadi has ditaruh sebelum subjek. Ya. Kemudian contohnya, have you lived in Solo for 3 years? Apakah kamu telah tinggal di Solo selama 3 tahun? Ya. Jadi have di situ yang dipakai. Contoh berikutnya, has Mr. Fendi been here since 1 hour ago? Apakah Pak Fendi di sini sejak 1 jam yang lalu? Nih. Jadi has ditaruh sebelum Mr. Fendi atau sebelum subjek. Ini pertanyaan yang tidak pakai kata tanya. Adapun contoh pertanyaan pakai kata tanya adalah sebagai berikut. How often have they gone to Bali? Berapa sering mereka telah pergi ke Bali? Nah, sama. Jadi posisi have tetap sebelum subjek. Karena di sini pakai question word atau kata tanya, maka kata tanya otomatis ditaruh sebelum kata have atau ditempatkan di paling depan. Begitulah caranya membentuk kalimat pertanyaan. Saya kira cukup jelas para siswa. Mudah-mudahan apa yang saya uraikan di sini, baik kalimat positif, negatif maupun interrogatif cukup jelas. Dan apabila ada kurang jelas, ya nanti bisa kita lanjutkan, kita bahas di waktu yang akan datang. Thank you for your attention. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.